terima kasih untuk kesempatan kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Saat ini Engkau telah hadir Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Menanamkan benih yang baik Tuhan. Ubah kami Tuhan apabila kami mungkin masih ada benih-benih yang bukan daripada-Mu. Kiranya Engkau ajari kami untuk bisa mencabut benih-benih ini Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini agar Engkau yang menyempurnakan, Kau yang pimpin apapun yang hamba perkatakan kiranya hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Ya, oke. Hari ini saya akan bawakan tema tentang ada benih apa di hatimu. Setiap hati kita punya benih. Nah, kalau dari sononya ada yang disebut sifat dosa. Itu benih yang ditabur dari Adam ya, diteruskan pada kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita pun masih banyak benih-benih yang kadang kita tanamkan sendiri dari pengalaman hidup kita. Pelayanan saya belakangan ini banyak sekali ditemukan orang-orang yang bahkan sudah masuk dunia pelayanan, tetapi kadang emosian, gampang tersinggung, tidak bisa dipercaya, kawin cerai juga ada gitu ya. Nah itu hal-hal yang kita kelihatan, nah, tetapi ternyata ada akarnya. Nah makanya hari ini kita akan belajar kira-kira apakah masih ada akar-akar yang di dalam hidup kita membuat kita susah untuk hidup seperti firman Tuhan, gitu ya. Makanya ayo kita belajar hari ini. Ya, next slide. Di Matius 13 ayat 25-26 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu. Ia pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi kadang kita ketika lagi tidur artinya kita tidak berjaga-jaga gitu ya. Nah, maka ada musuh kita menaburkan benih-benih tertentu. Nah ini kita bisa lihat ya, kalau di atas tuh tindakan itu adalah daun dan buah. Jadi yang kelihatan itu, tindakan, perilaku yang kelihatan. Tapi akarnya, sumber masalahnya di bawah yang nggak kelihatan. Nah ini adalah sesuatu yang perlu kita cek. Makanya hati itu penting dijaga. Ya, di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai di dalam diri kita, dalam hati kita, ada akar-akar yang tidak baik. Yang kelihatan itu biasanya dari perilaku, dari perkataan. Itu berasal dari dalam, kata Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Makanya kita dalam pelayanan biasanya harus adalah pelayanan yang mencabut akar. Bukan yang cuma cabut daun dan buah, yang cuma kelihatan. Nggak harus cari tahu akarnya apa sih. Banyak orang suka senggol bacok gitu ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba gampang dikit-dikit tersinggung gitu ya. Itu yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan tuh biasa di alam bawah sadarnya. Dan pengalaman masa lalunya. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Next slide. Yang apa saja akar-akar yang perlu dicabut nih. Nah kita akan periksa ya. Yang pertama biasanya ini ada benih kepahitan yang ditanamkan. Nah ini di Ibrani 12 ayat 15-16. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang dicabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Benih kepahitan bisa membuat cemar dan rusuh. Di mana dia berada orang mending menjauh deh. Berada di mana pasti ribut. Nah ini tanda-tanda orang yang punya benih kepahitan. Atau orang yang suka maruk, nah gitu, suka tamak. Nah itu juga ada akarnya. Nah sama kayak Esau katanya ya. Nah jadi kalau orang yang sudah punya akar kepahitan, tahu bawaannya ribut, bertengkar, nafsu rakus gitu ya. Nah ini benih-benih ini berdampak, bahkan bisa membuat kebencian. Nah ini sangat berbahaya, makanya iblis kadang licik ya. Dia tahu benih apa yang bisa membuat banyak kebencian. Nah kalau orang tanamin benih yang ini, pasti nanti hasilnya keributan. Dan banyak kebencian. Dan kebencian ini menjadikan kita orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Padahal kita udah dibaptis, kita udah sering ke gereja gitu ya. Tapi dalam hidup kita ternyata masih dalam kegelapan menurut Alkitab di 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tanpa menyadari,
Nah gitu ya. Kenapa? Karena dia lagi biarkan benih itu bertumbuh. Nah ini kerjaan liciknya iblis. Kalau dia udah ditanamin, dia nggak usah pusing lagi, nggak usah kerja keras iblisnya. Dia ngambil keuntungan dari itu. Dia biarkan aja, udah sering aja ke komsel, sering aja ke gereja gitu ya. Nggak ngaruh. Kenapa? Benihnya masih ada. Nah gitu ya. Makanya bahkan kalau sampai membenci, di dalam Alkitab mengatakan disamakan dengan dosa membunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak mungkin ada kekekalan katanya gitu. Di Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya ada seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah ini saya juga ngalamin dari kecil gitu ya. Karena sering dibully akhirnya punya kebencian. Nah kebencian ini berbahaya. Jadinya saya selalu berasa dibully, direndahkan, pengennya lebih sama orang. Lebihnya gimana ya? Saya cari bidang-bidang yang saya bisa kembangkan untuk mengalahkan orang. Tujuan motivasinya salah. Untuk bagaimana bisa mengalahkan orang. Saya fokus pada pelajaran sekolah, saya jadi juara 1. Saya fokus pada misalnya pada di olahraga yang saya kalah dengan orang, saya nggak bisa lari apa, saya main pingpong misalnya gitu ya. Nah itu hal-hal saya untuk nutupin gitu ya. Nah sampai akhirnya karena buah pasti berbuah dosa, kalau motivasinya salah, maka sama misalnya saya dibully dulu waktu SMA, dibully sama cewek-cewek gitu ya. Oh ngaca lu si pincang nembak-nembak I love you gitu ya, sakit hati tuh. Nah saya akan berusaha, oke ntar saya cari duit yang banyak, saya sukses, saya kerjain nih cewek-cewek. Nah itu motivasi yang salah. Walaupun hasilnya saya kerja bagus gitu ya. Saya sejak lulus kuliah di Sakti itu lulus, jabatan saya sudah manajer di PT Sepatu Bata. Perusahaan yang bukan embel-embel, bukan yang kecil-kecil, dia perusahaan internasional gitu ya. Perusahaan yang punya Kanada gitu. Saya manajer yang paling muda. Karena baru lulus, umur paling berapa, 20-an tahun gitu ya. Sekretaris saya aja lebih tua dia daripada saya gitu ya. Tapi ketika saya menjabat itu, saya tetap bawa kebencian itu terhadap cewek. Waduh pokoknya setiap weekend tuh selalu macarin cewek-cewek gak jelas. Nah gitu ya. Kenapa ada kebencian? Luka itu. Makanya harus hati-hati ya. Lalu saya ke berikutnya. Benih yang lain adalah benih cinta uang. Atau semua hal-hal yang berbau duniawi. Nah ini di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang kalau sudah punya akar ini, akar cinta uang, dia pasti biasanya jadi suka khawatir dan takut kehilangan. Takut nggak punya uang, nah gitu. Dia akan selalu takut. Dan juga dia akan selalu iri hati kalau melihat orang lain lebih. Nah itu ciri-ciri kalau yang kelihatan, kalau tadi pohon gitu ya, kelihatan perilakunya. Akarnya itu cinta uang itu. Nah gitu ya, makanya ini harus hati-hati. Karena orang-orang yang mencintai uang, nanti dia biasanya akan berdampak dalam hidupnya sehari-hari. Dia akan jadi orang pelit, orang yang rakus atau tamak, ya, orang yang tidak jujur. Karena dia akan maunya instan, mau cepet kaya gitu. Melakukan apapun, tipu menipu kayak saya dulu gitu ya. Melakukan banyak hal. Nah, kalau dulu pengennya cepet kaya waktu ke Australia misalnya kan nipuin bank Australia ya gitu ya, itu bareng sama si Martin tuh. Martin pun ngerti itu caranya gitu ya. Nah, ini itu ya. Hal-hal yang lakukan karena cinta uang itu, ya kan? Kadang orang sampai cinta uang tuh rela berhutang, hutang online nah gitu ya, supaya mau seperti orang lain yang punya HP terbaru. Nah ya kan, beli motor terbaru ya kan, motor biasa nggak maunya NMAX, nah gitu ya. Kemampuan ada nggak? Nah itu kadang gitu ya. Nah ini sampai nanti merugikan orang lain kayak saya. Nah misalnya menggunakan kemampuan saya misalnya untuk penggelapan pajak, nah gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang cinta uang yang terikat. Nah ketika terikat hati kita ada pada uang. Nah itu makanya di Matius 6:21 dikatakan, karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Nah di dalam Alkitab dikasih contoh pemuda yang kaya. Nah itu ada di Markus 10 ayat 21-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hukum sorgawi, hukum Tuhan adalah banyak memberi akan diberi. Nah, gitu. Apalagi memberinya pada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak terhadap sesama yang kekurangan, itu juga pekerjaan Tuhan. Matius 25, ya 40 yang kamu lakukan pada yang hina. Nah, yang lagi kekurangan, kelaparan gitu ya, di penjara gitu ya. Itu hukumnya Tuhan. Bahkan di Amsal 11:25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Jadi pemuda yang kaya itu, sebenarnya kalau dia paham firman Tuhan, ketika Tuhan suruh menjual hartanya, artinya mengelola harta yang dia punya itu untuk orang-orang miskin, untuk orang yang membutuhkan, dia tidak akan kekurangan sebenarnya. Kalau dia ngerti firman Tuhan. Ternyata sama hidupnya kan dia waktu awal tuh dia cerita, oh saya boleh melakukan semua perintah Allah gitu kan. Ternyata dalam memberi, mungkin dalam hidupnya dia memberi, bukan yang enggak. Pasti dia memberi persembahan segala macam ya. Tapi itu bukan semua harta, kelebihan harta yang dia punya. Karena Tuhan maunya cukupkan dulu kebutuhan kita, lebihnya itu berbagi. Nah gitu ya. Kalau dia nggak bisa, dia hanya memberi sebagian kecil aja. Nah, makanya kadang kalau kita ketemu orang yang kaya raya, orang berasa wah dia sudah murah hati banget. Kenapa? Dia kasih 50 miliar loh sumbangan. Kadang bukan cara melihatnya, bukan nilai jumlahnya, tapi berapa persentasi dari yang dia miliki. Kalau orang yang punya kekayaan 100 triliun, kalau menyumbang 50 miliar, wah itu mah kecil banget. Lebih besar dari orang, lebih besar kalau orang yang penghasilannya 3 juta kasih 500 ribu. Nah gitu ya, persentasenya berbeda. Nah makanya jangan kadang kita lihat nilai. Kalau secara nilai mungkin kita akan menilai, wah orang ini mah murah hati. Kalau saya biasa kalau ketemu orang yang biasa menengah, tidak terlalu kaya, juga tidak miskin, dia cukup gitu ya. Biasanya lebih royal biasanya dibandingkan dengan orang yang kaya raya. Ketika minta bantuan susah kadang, pelit. Nah gitu ya. Makanya ya jangan terlalu menyanjung orang yang uangnya berlebih banget. Kadang mereka lebih pelit loh. Nah gitu ya. Next slide. Nah ada lagi benih namanya benih egois. Atau benih mementingkan diri sendiri. Nah orang yang ego ini pasti tidak bisa mengasihi sesama. Karena ego tuh fokusnya diri sendiri. Nah dia nggak akan bisa melakukan kasih agape Allah. Walaupun sudah dikasih kasihnya. Roma 5 ayat 5. Dikatakan kita waktu menerima Roh Kudus sudah menerima kasih Allah. Modalnya udah dikasih, tapi nggak bisa melakukan karena fokusnya masih diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5, ini tentang kasih. Ya, kasih Allah yang diberikan ke kita sifatnya adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah jadi kalau orang yang sudah punya kasih Allah, fokusnya bukan tentang dirinya lagi. Tentang bagaimana dia berdampak nggak dalam hidupnya pada orang lain. Kadang saya sih kurang setuju kalau ada orang bilang, saya mau hidup suci, dengan saya pergi ke gunung bertapa, saya mau hidup suci. Bagi saya itu bukan orang yang menurut Tuhan sesuai rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan maunya kita berada dimanapun bisa berdampak pada orang. Kalau kita tinggal di hutan mau berdampak sama siapa? Iya kan? Kita harus berdampak hidup kita. Apa yang kita terima harus bisa memberkati orang. Kalau orang yang ego, fokusnya diri sendiri, dia susah melayani. Dia susah mengasihi orang. Karena maunya dilayani, maunya dikasihi. Susah mengampuni, maunya diampuni. Selalu begitu, selalu tentang bukan tentang me. Nah gitu ya. Itu bedanya kalau orang ego ya. Nah kadang juga susah menyadari kesalahan. Selalu yang salah orang lain. Karena fokusnya dia yang benar. Nah ini sama kayak ahli Taurat, nggak bisa dibilang salah. Makanya waktu mau dibaptis sama Yohanes, nggak bisa Yohanes bilang. Karena kamu kurang ular beludak, nggak pernah merasa salah. Bahkan di dalam Alkitab perumpamaannya bahwa imam itu nunjuk pada pemungut cukai kan. Saya udah melakukan ini tidak seperti pemungut cukai. Nah ini jadi orang-orang yang fokusnya dirinya. Nah Yakobus 3:16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tindakan egois yang sering kita ketemu kegiatan sehari-hari misalnya. Nah misalnya kalau di acara nikahan, yang makan meja. Nah kan gitu ya. Nah kan dikeluarin tuh sayur-sayurnya kan. Nah, kadang ada orang memikirkan dirinya sendiri ketika datang tuh sayur paling yang mahal gitu ya.
wah udah ngambil paling banyak. Yang lain gak kebagian pas muternya habis gitu ya. Saya beberapa kali dapat itu gitu ya. Nah itu contoh-contoh ya. Contoh misalnya kadang ada orang yang pergi ke kedukaan, ada loh. Ada yang jadikan profesi bahkan. Pernah ketemu saya orang yang fokusnya hanya pergi ke kedukaan. Tujuannya apa? Bawa tas, nanti makanan dimasukin di tas, dibawa pulang. Ada yang begitu. Iya, percaya nggak? Ada. Saya ketemu beberapa orang yang pelayanannya, saya bingung kok sering dia ke kedukaan. Terus ada yang kasih tahu, Bapak lihat deh kalau dia ke kedukaan katanya. Pasti bawa tas tuh katanya. Wah semua makanan dimasukin katanya. Orang lagi kedukaan mah nyusahin orang gitu ya. Nah itu kadang ya. Nah makanya ya nggak usah jauh-jauh, dalam gereja juga sama. Ya kan? Pernah dulu, nah kalau sekarang sih udah nggak ada, semua udah pintar gitu ya. Dulu itu sampai pernah, itu semua pelayan tuh nggak bisa makan. Karena ada jemaat yang ngambil sampai habis makanan. Nah pernah kejadian di sini. Dulu ya kan. Nah makanya itu contoh-contoh egois. Atau misalnya berasa habis makan sampah buang sembarangan. Nah gitu ya. Nanti juga ada yang beresin. Nah gitu ya. Ini rumah Tuhan loh. Iya kan. Kita melakukan, apalagi dalam Alkitab bilang kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Masa iya buang sampah sembarangan untuk Tuhan? Nah gitu ya. Kita harus sadar, ini punya kesadaran tentang bagaimana kita berdampak gak sih? Datang ke gereja rajin, datang ke komsel rajin, berdampak gak sih kita? Atau hanya maunya dilayanin, maunya diperhatikan, ketika gak disalamin sekali, ngambek. Ya kan, besok gak datang lagi. Ya, kadang ya itulah, dalam persekutuan kita akan diuji Tuhan lewat sesama. Ya, sesama pelayan apalagi. Dunia pelayanan justru ujiannya lebih berat. Makanya kalau masuk dunia pelayanan hati-hati. Pasti akan digesekkan. Nah gitu ya. Amsal mengatakan kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu berlaku buat orang apalagi yang masuk dunia pelayanan. Wah gak gampang dunia pelayanan itu ya. Nah makanya harus hati-hati. Next slide. Ya kita lihat ada lagi yang namanya benih kenajisan. Nah ini Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ketika punya benih kenajisan, akal pikiran kita, kehendak kita pengennya yang najis. Nah gitu ya. Nah ini misalnya, contohnya mungkin waktu kecil pernah dilecehkan. Atau waktu kecil misalnya ada banyak yang kasus-kasus yang saya tahu gitu ya. Itu kenapa gedenya ada yang lesbi, ada yang homo gitu ya. Itu karena waktu kecil dilecehkan. Orang terdekat, orang dalam rumah, kadang tetangga, saudara. Nah ini kadang hati-hati kalau kita menitipkan anak pada orang. Yang kadang kita merasa orang yang kita kenal. Tapi kita nggak tahu di dalamnya karakternya bagus enggak. Nah ini hati-hati sampai orang yang punya terikat pornografi misalnya, itu juga sama. Pasti ada akarnya. Dulu waktu kecil apa yang dialami. Nah mungkin waktu kecil suka dipaparkan hal-hal pornografi. Nah misalnya dulu kayak saya suka bergaul dengan teman-teman yang suka nonton pornografi terpapar gitu waktu kecil gitu ya. Nah itu akar gitu. Nah akhirnya nanti gedenya, nah udah gitu. Nah di benih kenajisan ini membuat orang nanti akan selalu berasa bersalah dan frustasi. Selalu gitu. Kalau punya akar-akar ini. Ya jadi dia akan bingung bagaimana nanti kok nggak lepas-lepas ya yang tadi daun dan buah itu yang kelihatan itu ya. Nggak lepas-lepas ya. Nah gitu ya. Dia akan merasa selalu bersalah ketika dianggap kamu kan rajin ke gereja yuk ikut pelayanan yuk. Gue belum lah. Gue belum layak lah. Nah gitu. Selalu akan merasa bersalah. Gitu ya. Kenapa belum beres? Nah ini penting ya. Nah akibatnya apa? Nah biasanya yang kelihatan orang suka larinya ke rokok. Orang sukanya mabok. Sukanya judi. Nah, itu yang kelihatan. Akarnya ada. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Orang yang suka berdebat nah gitu ya. Bertengkar sama siapa aja. Nah ini juga harus hati-hati. Ada akarnya. Makanya kenajisan itu mencemarkan kita dari hidup kudus. Tidak bisa kita sempurna dalam kekudusan kalau masih ada kenajisan pencemaran. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan.
mencemarkan jasmani rohani bisa tidak sempurna dalam kekudusan. Jasmani dan rohani itu isinya. Jadi jangan sampai kita pikir, oh hal-hal yang merugikan badan nggak apa-apa nih. Enggak, kamu nggak bisa hidup kudus. Makanya kalau kenapa ada yang bertanya, Ustaz di dalam Alkitab nggak ada ya kata rokok, narkoba, nggak ada ya. Iya sih saya bilang, tapi ada kata-kata tentang pencemaran jasmani. Terjemahan kamu apa? Mencemari jasmani itu. Bahkan ayat yang lain 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kalau misalnya kita merusak badan kita sendiri gitu ya. Kalau kita bilang rokok SPBU aja larang, apalagi Tuhan gitu ya. Nah kita nggak mungkin, sebenarnya kalau hal-hal yang merusak jasmani itu sama kayak bunuh diri. Kita memperpendek umur kita sendiri. Nah bagaimana tuh? Kan pastinya Tuhan maunya kita hidup berdampak. Taruhlah kita mungkin ngerokoknya di tempat lain, ini kan tidak mengganggu orang. Iya polusi kan bisa gitu. Atau memberikan contoh pada orang yang ngelihat, terutama anak kecil. Kalau anak kecil lihat lu ngerokok, dia akan terpengaruh gitu. Wih, itu enak kayaknya ya, bisa keluar asap gitu ya. Dia akan coba. Setelah coba ketagihan karena ada nikotinnya. Nah gitu ya. Nah ini harus hati-hati ya. Tidak berdampak jadinya. Nggak ada orang yang lihat orang tiap hari ngerokok terus dia jadi hebat gitu. Nggak ada. Ya pasti nanti akan jadi perokok. Tidak ada kenajisan yang boleh masuk surga kata Alkitab. Kalau masih memelihara itu. Di Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya itu langit bumi baru gitu ya. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah jadi jangan sampai kita pelihara, kita berasa ya gak apa-apa hanya untuk gua aja, orang lain enggak. Ya, tapi ingat Alkitab mengatakan kenajisan gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mau yang mana? Kadang setan biarin aja. Dia gak akan ganggu-ganggu kita kalau kita masih mencemari diri sendiri. Ya kan dia biarin aja, ini mah nanti juga teman gua. Karena dia gak bakal masuk gitu. Karena dia juga tahu firman. Ya kan? Hari-hari ini iblis bekerja keras tanamkan benih-benih yang gak benar. Benih kebencian, benih mencemarkan diri, benih ego. Kalau sudah ada benih itu dan kita biarkan, maka dia tenang-tenang aja, nggak ganggu kita. Makanya kadang kalau kita lihat orang-orang yang kelihatannya, ini kok orangnya jahat banget, tapi hidupnya baik ya. Nah gitu ya, itu karena dibiarkan. Gitu. Biarin aja hidup nyaman dengan itu aja nggak apa-apa. Nanti endingnya yang kita lihat. Nah kita tuh selalu bertanding untuk melihat ending ketika kita mati. Di manakah kita? Nah karena kehidupan ending, kehidupan kekekalan itu yang lama, yang nggak ada batas waktunya. Hidup di dunia ada batas waktunya. Sekarang kita anggap 100 tahun lah orang bisa gitu ya. Nanti juga mati pasti. Nah ketika mati kemana? Gitu. Karena kita ditentukan berdasarkan cara kita waktu hidup. Itu yang menentukan kita nanti kekekalannya di mana. Nah bukan cara kita ketika mati. Oh matinya karena dihadiri 1000 orang. Wah ini mau masuk surga. Enggak. Atau dia matinya karena wah dia mewah matinya, kuburannya aja 1 miliar. Oh masuk surga ini Pak. Enggak. Ya kan? Nah jadi bukan itu, tapi cara hidup ya. Next slide. Nah ada benih lagi yang namanya benih kesombongan. Nah ini banyak penyebabnya. Nah salah satunya hidup tidak takut akan Tuhan. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Berarti kalau orang yang takut Tuhan tuh membenci kesombongan dan kecongkakan, berarti kalau dia sombong berarti gak takut Tuhan. Kan gitu ya. Nah makanya ini harus hati-hati nih. Dia menjadikan dirinya ya seperti Tuhan jadinya ya. Karena gak takut sama Tuhan. Lalu hidup dengan fondasi yang salah. Nah, punya fondasi yang lain gitu ya. Fondasinya bukan fondasi yang buat kekekalan. Tapi fondasi yang hanya untuk sementara yang waktu di dunia. Nah, fondasi-fondasi yang tidak benar misalnya fondasi tergantung pada status, pada harta, fondasi pada apa misalnya kepandaian gitu ya. Nah itu banyak orang hidup seperti itu. Fondasi yang salah. Di Lukas 6 ayat 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa disamakan. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air banjir melanda rumah itu tidak akan goyah. Karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita punya fondasi adalah firman Tuhan, fondasi batu, nah gitu ya. Maka ketika badai datang, makanya tadi kan ada akar yang kepahitan ya kan. Ada akar orang stres, frustasi gitu ya. Kalau kita punya fondasi yang ini, maka hal-hal yang datang itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Biasa aja, datang mah datang aja. Nah gitu ya, kita gak akan stres, kita gak akan cari rokok, pelariannya judi, pelariannya mabok. Gak akan gitu. Kenapa? Kuat. Fondasinya yang harus dibangun. Saya kadang bingung, banyak ayat-ayat yang menerangkan. Nah, waktu di Komsel juga sudah dikasih tahu gitu ya, fungsi firman, makanan rohani. Penting banget, ada lebih dari 10 gitu kan. Tapi gak ada satupun yang kadang merasa itu utama gitu. Bagi saya aneh sekali. Sudah banyak ayat yang mengatakan itu penting. Yang menjamin waktu hidup dan menjamin waktu setelah mati. Penting banget dong gitu. Kok enggak mau sih? Nah gitu ya. Kadang harus dipaksa-paksa. Aduh, saya bingung cara berpikirnya. Nah makanya kadang ciri orang sombong gitu ya. Nah ini pertama suka cari pujian. Nah itu karena merasa di atas daripada orang lain gitu ya, maunya dipuji. Nah jadi semua tindakannya banyakan adalah fokus dirinya. Nah gitu, misalnya kalau dia berbagi pun fokusnya orangnya gitu kan. Bukan tentang bagaimana dia berbuat kebaikan pada orang, menjalankan firman gitu ya. Nah lalu misalnya merasa lebih dari orang lain, nah mungkin karena pendidikan, pengalaman, bahkan umur ya kan, pelayanan udah lama gitu ya. Berasa waduh kan gua ini, ya, lu gak tahu gua. Nah, gua kan udah jadi ketua ini, ketua itu gitu ya. Nah ketika nanti dia di dalam gereja, mungkin dia bukan gembala di situ, maka dia akan susah tunduk. Karena berasa punya kelebihan. Gue punya karunianya A, B, C, D, ada 15 karunia misalnya gitu ya. Gembala gue mah gak punya apa-apa. Nah, gembala gue masih muda, gue mah udah lihat dong uban gue misalnya gitu ya. Itu kadang ada yang begitu. Nah ini harus hati-hati. Nah makanya kadang kita tahu ya bahwa Tuhan memanggil orang itu berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita punya. Karena lu gelarnya banyak, lu umurnya banyak, pengalaman banyak, bukan. Ada Tuhan lihat khusus pada seseorang dan dia kasih tugas. Dan tugas ini bukan yang paling utama. Mau gembala, mau jemaat, itu bukan yang paling utama. Tapi semuanya sama penting. Tujuannya untuk saling membangun. Jadi jangan ada yang merasa, oh tugas gue sebagai ini gue lebih penting. Enggak. Hati-hati kalau orang yang sombong akan berasa dia penting. Enggak, makanya dia susah bekerja sama. Saya ngambil contoh ya, kalau misalnya saya ini dulu suka main pingpong. Ada di pertandingan itu selain main single, ada main double. Yang paling susah tuh main double. Nah main double ini sama-sama berasa punya keahlian. Nah gitu ya. Ada yang jagonya di spin. Ada yang jagonya di chop. Ada yang jagonya di misalnya karet yang pukulnya bola mati. Nah itu karet bintik. Nah gitu ya. Kalau kita punya tim bekerja sama dalam pertandingan, tidak saling mengerti, tidak saling menghargai kemampuan pasangan kita, pasti kalah. Apalagi pingpong main double itu seorang pukul sekali. Artinya apa yang kita pukulkan kembalinya akan pada pasangan kita. Nah gitu ya. Makanya kalau di pingpong tuh nggak gampang, main double tuh susah sekali. Cari yang sehati itu susah. Dan kita mengerti banget dia keahliannya di mana. Oh dia keahlian di chop nih. Jadi waktu misalnya saya servis, saya kasih kode di bawah meja tuh kadang kodenya begini, kodenya begini. Nah gitu ya. Ini apa, bola pendek kah, bola panjang kah, bola isi kah, bola kosong. Karena nanti baliknya nanti dia yang terima gitu. Nah kita harus tahu keahlian dia apa, sama. Di gedung gereja dan pelayanan juga sama. Kita harus tahu, oh dia keahliannya di mana. Jangan sampai kita ambil alih apa yang dia ahli. Atau kita ngatur-ngatur yang keahliannya dia gitu. Ya, salah ngatur jadinya gitu ya. Sama main pingpong juga gitu. Saya banyak belajar dari hidup saya, oh begitu ya, benar juga. Jadi kalau main pingpong itu saya harus tanya dia dulu pakai karet apa bro? Pakai kayu apa bro? Oh oke. Lu jadi mainnya di apa? Saya mainnya di chop bro. Oh oke. Berarti saya kasihnya bola-bola isi nih. Nah gitu ya. Jangan kasih bola-bola kosong kan dia chop mental gitu kan. Ah kayak gitu-gitu ya. Nah jadi ini contoh ya.
Makanya kadang benih sombong itu biasanya suka terjadi, kebanyakan ya, terjadi pada orang-orang yang baru bertobat. Nah, habis ikut camp atau apa gitu kan, berasa on fire nih. Wah, udah berasa suci banget habis camp nih gitu kan ya. Kadang suka lebih mau menonjolkan diri. Ini pun diingatkan di 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah ini orang-orang yang baru bertobat kadang, misalnya kalau kita lihat ya, orang yang baru dari agama lain, mengalami Tuhan, pindah agama. Kan biasa suka dipakai orang bersaksi gitu ya. Nah, akhirnya karena sering dipakai jadinya wah gue nih hebat nih. Nah gitu, hati-hati. Ya, ada waktu jatuh pasti. Nah gitu ya. Atau biasanya orang yang sudah di zona nyaman. Yang segala sesuatunya apalagi status sosial tinggi gitu ya. Wah gue udah diberkati Tuhan banget nih. Nah gitu ya. Ada contoh di kitab Daniel. Nah di Daniel 4 ayat 28 ayat 30, 31 itu katakan, semua ini terjadi atas Raja Nebukadnezar. Nah ini raja yang luar biasa. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31, raja belum habis bicara ketika satu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kadang dalam keadaan yang nyaman, posisi status sosial tinggi, atau punya kehormatan di satu organisasi gitu ya. Hati-hati, jangan suka ngomong hal-hal yang seakan-akan itu karena kehebatan kita. Tuhan akan menurunkan kita. Nah gitu ya. Nah makanya akibat dari hidup orang sombong ini biasanya suka merendahkan orang lain. Nah Amsal 29-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah contohnya yang tadi Lukas 18-11. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah aku ucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Suka banding-bandingin orang, merendahkan orang yang di bawah. Atau merendahkan orang yang melakukan dosa yang dia tidak lakukan. Nah juga sama. Ya banyak suka orang memilah-milah dosa ya. Dosa besar, dosa kecil. Gue mah cuma dosa kecil, dia mah dosa besar. Semua dosa ujungnya maut. Jangan bangga. Nah, jangan bangga lu gak pernah berzina. Jangan bangga lu gak pernah nyuri. Tapi kadang berbohong demi kebaikan bro. Iya kan? Nah hati-hati ya. Gak ada orang sempurna. Semua saling membangun, saling mengingatkan, saling menasehati. Nah gitu ya. Nah makanya orang yang sombong juga kadang direndahkan Tuhan. Lukas 18:14 aku berkata kepadamu. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah ini cerita yang tadi. Yang si imam membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini pun dosa berat katanya. Karena dia suka memeras, ya suka bekerja sama penjajah gitu ya. Nah Tuhan bilang orang yang ini, orang pemungut cukai ini karena mengakui kesalahannya, dia jauh-jauh bilang Tuhan saya nggak layak. Ini orang yang dibenarkan. Nah gitu ya. Lalu dosa kesombongan juga, bibit kesombongan ini bisa membuat dicemooh sesama. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Nah kadang kalau kita terlalu sombong kan pasti banyak orang ngomongin. Nah gitu ya. Kemana nih orang sombong nih. Nah gitu ya. Cemooh pasti ada. Lalu kita juga akan mengalami kehancuran hidup. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah ini jelas firmannya. Jadi hindari. Kalau kita masih punya bibit-bibit yang tadi segitu banyak. Cek, koreksi, saya juga sama. Saya paling susah kalau khotbah. Karena kalau khotbah saya harus benar-benar meyakinkan diri saya udah beresin belum. Kalau enggak, wah orang bilang, wah dia mah cuma ngomong doang. Ya gitu ya, hati-hati. Ini pedang bermata dua. Ketika pedang kita keluarkan, maka itu juga buat yang khotbah. Ya, ini sangat luar biasa, makanya hati-hati dalam berkhotbah juga ya. Next slide.
Nah, kita katakan bagaimana mengatasi pelayanan pencabutan benih-benih yang salah ini. Yang ada di hati, di pikiran kita, cabutnya gimana? Pertama, mengakui dan juga adanya pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui, Tuhan, saya sadar saya itu salah. Maka Tuhan akan menyucikan kita. Akan membuat kita, memperbaharui kita. Kalau kita tidak merasa bersalah, apalagi pokoknya gue udah bener lah. Pokoknya gue mah gini, pokoknya gue, gitu ya. Hati-hati. Dan kita juga harus memberikan pengampunan atas benih-benih yang dulu mungkin ditanamkan orang lain. Misalnya tadi saya bilang pelecehan seksual misalnya gitu ya. Contoh misalnya yang lagu apa tuh? Bapa sentuh hatiku. Itu kan yang nyanyi itu kan dia dilecehkan bapaknya. Penyanyi itu. Dan akhirnya dia dipasung. Dipasung karena jadi gila. Dan ditemukan oleh seorang rohani. Menyelamatkan dia, dipulihkan. Ketika dia pulih, dia disuruh mengampuni bapaknya itu. Dan ketika dia mengampuni, itulah lagu itu keluar. Nah gitu ya. Nah ini bagaimana dia mencoba untuk mengampuni bapak jasmaninya. Untuk bisa mengenal bapak sorgawi. Karena ketika berdoa bapak kami kata bapak nggak bisa dia omongin. Kenapa nggak punya bapak jasmani yang baik? Yang memperkosa dia waktu kecil. Nah ini hal-hal yang sama, kita harus mengampuni. Hal-hal yang dibikin, misalnya ada yang waktu mungkin dalam kandungan tidak diinginkan orang tua. Atau orang tua setelah lahir maunya dia, lahirnya cewek maunya cowok gitu kan. Suka didandani cowok, suka belajar karate apa gitu ya. Berusaha jadikan cowok gitu. Nah itu juga harus ampuni perbuatan orang tuanya. Baru bisa selesai akarnya. Nah gitu ya. Lalu yang kedua, bersihkan dengan firman. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Atau di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hanya menggunakan firman setelah dapat Roh Kudus, baru orang bisa dipulihkan. Hanya salah satu bisa nggak? Nggak bisa. Hanya baca firman aja tanpa Roh Kudus. Nggak ngerti. Karena Roh Kudus yang ngerti. Karena Roh Kudus yang mengilhamkan orang setiap penulis itu. Roh Allah yang mengilhamkan. Jadi hanya dia yang ngerti. Jadi perlu dia dulu, baru baca firman. Nah makanya jangan sampai tanpa Roh Kudus baca-baca firman, akhirnya jadinya banyak apologet yang di luar sana. Nah gitu kan, yang menguasai firman kita, menguasai Injil kita, tahu Injil kita, tapi gak percaya Yesus itu Tuhan. Padahal udah hafal, udah baca, bolak-balik lagi. Nah gitu ya. Nah ini kalau kita mau dibersihkan, sering-sering lah firman Tuhan. Saya juga sama, dulu keterikatan dengan pornografi. Saya 3,5 tahun belajar firman itu bisa menyelesaikan itu. Nah gitu, tapi asal punya hati yang mau gitu ya. Dan yang terakhir adalah ikut komunitas yang sehat dan membangun. Ibrani 10:25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan sembarang cari komunitas. Ada ayat lain mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cari yang benar, yang di dalam isinya kau berkumpul, enggak gosip, enggak datangnya hakimin orang, tapi kasih solusi. Nah ketika datang, bro, gua nih punya masalah gini nih, gimana ya caranya? Gini bro, nih gue juga pernah nih, nah gitu ya. Kayak gitu kalau kita bersekutu, ya. Jangan cuma fokusnya kesalahan orang, tapi bukan fokusnya solusi gitu. Datang tuh buat kasih solusi, karena masing-masing sudah punya talenta dan karunia. Hidupmu berdampak gak sih sama orang? Jangan sampai udah gak ngapa-ngapain. Ada hal-hal yang bisa dilakukan gak dilakukan walaupun udah tahu. Ya, jangan sampai ya. Kita harus masuk komunitas yang membangun. Siapapun orang, kalau saya pribadi komunitas pria sejati yang banyak membangun saya. Segitu banyak mentor yang masing-masing punya kesibukan. Tapi ketika saya punya masalah saya ngomong mereka bisa bantu. Dan mereka punya pengalaman, mereka sharingkan pengalamannya. Enggak malu-malu, enggak nutupin, lu mah begitu-begitu tapi enggak mau cerita. Dia juga pernah ternyata. Kalau kita enggak cerita dulu, orang enggak mau cerita. Biasanya gitu, yang saya tahu. Yang kau di camp-camp pria sejati ya. Makanya semua pembicara harus punya kesaksian hidup atas sesi yang dia bawa. Dia enggak bisa bawa sesi yang dia enggak punya pengalaman hidup. Karena kalau dia enggak cerita dulu, orang enggak mau cerita.
nggak mau nanti dipulihkan. Diem aja nutup diri. Karena berasa aduh dosa gue lebih berat dari dia pasti walaupun dia pembicara. Tapi kan dia belum pernah kan ngalamin yang seperti saya alamin. Nah kayak gitu biasanya. Jadi kita harus bisa ya punyanya komunitas yang bisa membangun. Sama di 1 Tesalonika 5:11 juga dikatakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling menasehati bukan saling menghakimi. Selalu memberikan solusi. Menegur boleh nggak? Boleh. Menghakimi jangan. Menghakimi itu menghukum. Kata dasarnya hakim. Hakim itu orang yang selalu menghukum. Kita nggak perlu hukum dia karena kita juga orang bersalah. Tapi kita harus memberi solusi, menegur, menasehati. Oke. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu kita berdoa. Haleluya. Saya undang berdiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau tabur Tuhan. Kami percaya kami ini punya benih-Mu Tuhan yang sudah Engkau taburkan dalam diri kami. Tetapi kadang kami juga masih ada benih-benih lain Tuhan yang berusaha mengambil alih benih baik-Mu Tuhan. Hari ini kami serahkan semua kekurangan kami, kelemahan kami, luka-luka batin di masa lalu. Semua kenajisan-kenajisan yang mungkin kami alami di masa lalu. Yang membuat kami susah bertumbuh. Membuat kami selalu berperilaku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami serahkan padamu, kami mengakui Tuhan kesalahan kami, suci tahirkan kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Tuntun kami Bapa, agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Inilah aku, sucikanlah aku Bapa. Ampuni aku yang tidak punya kemampuan. Karena Engkaulah yang memampukan aku. Perbaharui, tuntun, pimpin pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Agar hidup kami bisa maksimal dalam segala berkat-berkat-Mu. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pakai agar aku bisa hidup dalam pelayanan-Mu. Hidup dalam panggilan-Mu. Sehingga kelak ketika kami menemui ajal kami. Bertemu dengan-Mu. Maka Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak yang hidup dalam benih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan. Engkau selalu bisa mengatakan Engkaulah anakku yang aku berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ada yang mau bertanya?